Ya teman-teman, kita sudah sampai di kaki pegunungan Grute. Nah, ini sepertinya ada tampilan baru dari jalan yang ada di Gunung Grute. Sepertinya sudah dilebarkan jalannya, dan ini sesuatu hal yang sangat positif bagi pengendara yang melewati jalan ini. Teman-teman, ternyata sudah diaspal semuanya. Ya, bagus. Dan satu lagi, itu kalau bisa diperhatikan, barriernya yang sebelah kiri itu sudah memakai barrier baru, dan ini masih baru dipakai di Jalan Nasional Banda Aceh Melabuh. Mau nih. Nah, ini semuanya sudah terpasang di tikungan-tikungan tajam, semua sudah terpasang barrier yang seperti ini. Ya teman-teman, jalan di Gunung Grute ini memang agak sedikit susah untuk dilebarkan, karena di sebelah kanan kita ini adalah batu karang, sedangkan di sebelah kiri ini adalah jurang yang cukup terjal. Dan inilah yang sampai punya ada rencana kemarin untuk dibangun terowongan, namun sepertinya sampai dengan saat ini terowongan itu belum juga terwujud, karena memang anggaran untuk membangun sebuah terowongan, apalagi dengan membelah bukit karang seperti ini, terlalu besar. Ya, mengendarai di jalan yang sempit seperti ini tentu butuh kehati-hatian yang sangat tinggi, apalagi di jalan yang sangat ekstrim seperti ini. Ya teman-teman, aduh, ini seperti ini. Ya, hampir saja. Dan kondisi seperti inilah yang sering terjadi jika seandainya ada kendaraan atau truk besar yang lewat, maka ada kendaraan lain yang akan mengekor di belakangnya. Nah, ini di sebelah kiri kami adalah warung-warung kecil para warga, dan di bawah sana itu udah terlihat sebuah pulau, jurangnya mungkin dalamnya sampai ratusan meter. Dan pernah terjadi di tahun 2019 ini juga, sebuah truk yang bermuatan penumpang akhirnya jatuh ke jurang dan beberapa orang akhirnya terkorban. Namun menurut informasi yang kita dapatkan, ini di lokasi yang kemarin sempat terjadi kecelakaan sudah dibikin barrier dari beton. Dan ini sangat bagus untuk keselamatan para penumpang. Ini juga butuh kehati-hatian teman-teman. Ups. Nah, itu teman-teman, coba diperhatikan, ada salah satu kendaraan roda 2 yang terjatuh. Mungkin kita tidak tahu persis kenapa bisa terjadi seperti ini. Nampaknya ada kecelakaan. Ini pas di puncak. Di sebelah kanan saya ada tangga yang mengarah ke atas, tapi tidak tahu apakah sekarang masih dibuka atau sudah ditutup. Dan untuk informasi tambahan, ini warung-warung ini hanya buka pada siang harinya saja, sedangkan pada malam mereka tutup, karena memang mereka hanya
di sini yang dijual ada view, sedangkan pada malam hari kan tidak bisa kelihatan laut atau pulau-pulau yang ada di bawahnya. Ya teman-teman, kita singgah dulu sebentar untuk melihat pemandangan. Oke, kita lanjutkan. Dan sepertinya juga di jalur arah ke Aceh Besar sudah mulai dilebarkan, dan ini memang sangat bagus karena ini akan membuat lalu lintas menjadi lancar. Jadi di sini kalau kita mengendarai pada saat musim hujan, maka butuh kehati-hatian yang tinggi juga, karena seringkali terjadi di mana terjadi longsor batu-batu karang yang dari atas gunung jatuh ke permukaan jalan. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari kejadian-kejadian seperti itu. Amin. Tapi memang sepertinya seandainya ingin dilebarkan, masih ada sedikit lokasi yang bisa dilebarkan, sehingga ini akan bisa membuat pengendara lebih nyaman melewati jalan ini. Karena di kiri kanan juga jalan ini terdapat pohon-pohon yang sangat rawan untuk keselamatan para pengguna jalan, apalagi kalau pada saat kondisi hujan dan badai. Bahkan sering terjadi di mana kendaraan menjadi terjebak macet di sini karena gara-gara sebatang pohon tumbang ke jalan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di setiap saat ini kembali dibuat barrier dari beton. Ini cukup bagus teman-teman. Tapi walaupun demikian, walaupun kondisi jalan dalam keadaan mulus, kita harus sedikit hati-hati melewati jalan ini, karena jalannya yang pertama menurun, jalannya sempit, kemudian jalannya juga sedikit berliku-liku teman-teman. Nah ini sepertinya kita sudah dalam mengarah menurun menuju ke Kabupaten Aceh Besar. Sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan Aceh Besar. Ya teman-teman, saya mengemudi kendaraan saya ini hanya dengan kecepatan 50 km per jam. Dan dengan kecepatan seperti itu kita masih bisa mengontrol kendaraan lain yang lewat. Ya, ini di sebelah kiri seperti yang saya sampaikan tadi adalah jurang yang cukup terjal. Namun ada juga sebuah view alam yang sangat bagus untuk kita jadikan sebagai tempat untuk berwisata di sini. Kondisi mulai hujan, ini juga harus diperhatikan bagi pengendara, karena dengan jalan yang mulus seperti ini, hujan seperti ini tentu juga akan membuat kita harus lebih berhati-hati, karena bisa saja terjadi slip karena jalan atau permukaan jalan menjadi licin. Teman-teman, untuk pengetahuan kita bersama, Gunung Gurute ini terletak di Kecamatan Jaya, Lamno, dan perbatasan dengan Kecamatan Long, Aceh Besar. Ya, nampaknya kita sudah akan meninggalkan Gunung Gurute dan akan memasuki pintu gerbang. Nah, ini pintu gerbang antara Aceh Jaya dan Aceh Besar. Ini kita sudah memasuki kawasan Aceh Besar. Hujan sepertinya sudah mulai lebat. Kita harus mengaktifkan whisper dengan sedikit lebih kencang. Nah, di sini kondisi jalan sudah kembali lebar, tapi walaupun demikian, karena bekas
tambalan lubang yang tidak rata membuat kita juga harus berhati-hati. Nampak sendiri di kamera kami bagaimana kendaraan ini terasa sedikit bergoyang. Demikian teman-teman laporan kami untuk sementara waktu, dan kita harus berterima kasih kepada pemerintah di mana sudah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kenyamanan kepada para pengendara, khususnya yang melewati wilayah Gunung Gurute untuk menuju ke barat selatan Provinsi Aceh. Demikian, sampai jumpa dan jangan lupa untuk meng-like, share, komen dan juga subscribe tentunya, sehingga kami dapat terus memberikan informasi-informasi selanjutnya tentang Aceh dan juga tentang informasi-informasi berguna lainnya buat kita bersama. Sampai jumpa.